Hai semua, ketemu lagi dengan Baskoro di Slow Living ala-ala. Hari ini kita ngobrolin tanaman ya, khususnya Monstera. Jadi saya sudah kurang lebih 3 tahun memelihara Monstera. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada Anda, barangkali bermanfaat. Awal mula saya beli Monstera itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya beli lewat pasar online. Harganya nggak terlalu mahal waktu itu karena boom monsteranya sudah mulai turun ya. Saya beli dengan jumlah daun sekitar 12 buah, tapi dia masih kecil-kecil. Dia cuma sekitar setelapak tangan saya atau paling gede 2 kalinya dari telapak tangan saya. Sampai sekarang sudah sebesar ini karena saya sudah pelihara 3 tahun. Daunnya sudah sampai ke pucuk ya, udah ke lantai 2 itu. Mungkin tingginya sekarang sudah sekitar 5 meter sampai 6 meter ya kalau kita ukur dari paling bawah sampai sekarang ke atas, dan sudah pernah saya potong, dalam arti saya kembang biakan. Nanti di video berikutnya akan muncul sekitar 1,5 tahun yang lalu dengan metode di-stack ya. Ternyata metode stack itu lama sekali, walaupun paling mudah, gampang, ternyata lama sekali. Dan dari 5 batang yang saya persiapkan itu, yang hidup, yang jadi itu hanya 3. Jadi di tempat saya kebetulan tingkat suksesnya sekitar 60% lah. Tapi yang paling menyebalkan itu nunggu untuk jadi besarnya itu lama sekali, lama sekali. Perawatan Monstera itu sebenarnya mudah kok, karena menurut saya ya, dia itu mirip kayak tanaman sirih gading atau money plant gitu ya. Jadi dia suka di tempat yang teduh, kemudian dia suka juga di tempat yang cenderung lembab ya, tidak terpapar matahari langsung. Itu satu. Terus kemudian kedua, ternyata dia itu tanaman yang menempel. Jadi dia jauh lebih cepat tumbuh kalau ada tempat dia nempel, atau mirip inang lah ya. Kebetulan kalau di sini, di belakang sini, dia nempelnya ke dinding ya, ke tembok langsung, tembok yang agak kasar dia, jadi dia mudah kayak dia ada panjatannya ke atas gitu. Jadi sudah 3 tahun itu dia tumbuhnya lumayan pesat, walaupun emang pertumbuhan daunnya ternyata dia tergolong lambat ya. Saya hitung itu mungkin 1 sampai 2 bulan sekali dia baru muncul daun baru. Berbeda dengan kayak semacam sirih gading, sama-sama merayapnya, tapi kalau sirih gading itu cepat sekali kan, dia mungkin harian itu bisa muncul daun baru, kemudian merayap dan cepat gede. Kalau Monstera itu ternyata agak lambat, sekitar 1 sampai 2 bulan itu baru muncul daun baru. Kemudian selain muncul daun, ternyata sesuai dengan namanya kan Monstera deliciosa. Jadi Monstera yang konon katanya buahnya rasanya enak ya, delicious kan, enak ya. Dan di pohon saya ini dia udah sekali dia muncul buahnya ya, Monstera deliciosa. Mungkin kalau mau lihat buahnya ada di beberapa short video saya di Slow Living ala-ala, ada, silahkan dilihat. Dan ketika matang, kami ya dari saya dan keluarga udah mencobanya, rasanya enak. Atau kalau jarang banget Anda tahu, rasanya teksturnya itu mirip dengan serikaya. Iya, mirip dengan serikaya. Jadi ada kecil-kecil, banyak kayak gitu. Ada wangi-wanginya, mirip banget lah sama serikaya, walaupun dia sedikit lebih lembut. Kalau serikaya kan agak rasa berpasir. Tidak semanis serikaya, tapi ada rasa wanginya lah, bau-bau wangi gitu ya. Rasanya mirip banget. Enak kok. Salah satu tugas kita kalau kita sebagai pekebun ya, itu selain merawat tentu saja, karena kalau nggak dirawat, disiram, ditambahin media tanam biar dia tetap subur gitu, nanti kan nggak subur ya. Selain itu, kalau sudah besar, sudah terlalu tinggi, salah satu tugas kita atau bagian dari yang bisa kita lakukan adalah membiakkan ya, mengembang biakan agar dia
bisa lebih tumbuh. Kemudian karena dia terlalu besar sampai mentok banget di atas itu kan jadi nggak bagus ya, mengganggu juga. Akhirnya saya sendiri sudah mengembangbiakkan. Yang pertama sekitar 1,5 tahun lalu saya pakai metode yang paling gampang waktu itu, yaitu dengan di stack ya. Di stack itu dipotong dahannya, dipotong dulu kan semua, terus kemudian dipotong-potong. Biasanya satu daun itu yang penting ada apa ya, kayak ada tunas kecilnya itu, ada bintik kecil, itu calon tunasnya itu kita potong di bagian situ, ada beberapa potongan, kemudian kita taruh ya, beberapa potong itu kita taruh di, kebetulan waktu itu saya taruh di air ya, di pot atau di bak yang ada airnya. Namun dengan cara yang dengan stack tadi ya, itu cara yang paling mudah, cara yang paling gampang kita lakukan. Namun ada catatannya, dia tumbuhnya tuh lama sekali, dia tumbuhnya lama sekali. Kita butuh waktu, saya sendiri waktu itu butuh waktu sekitar mungkin 3-4 bulan itu baru muncul tunasnya, ya lama ya. Saya juga nggak nyangka selama itu. Dari 4 batang yang saya stack waktu itu, yang jadi hanya 3. Jadi cara mengerjakannya mudah. Mungkin tingkat suksesnya lumayan lah ya. 3 dari 5 batang itu kan lumayan ya, 60% sukses. Itu, tapi catatannya itu lama sekali. Yang tanaman monstera saya satunya lagi yang di depan itu adalah hasil dari stacknya sekitar 1,5 tahun dia ya, mulai dari stack sampai tumbuh sekarang. Selain dengan metode stack batang tadi, bisa juga dengan metode stack anakan ya. Beberapa monstera itu bisa menghasilkan anakan di ujung batangnya. Cuman kebetulan kalau di monstera saya ini, dia nggak tumbuh-tumbuh. Udah 3 tahun tapi dia nggak tumbuh-tumbuh anakan. Kemudian ada juga yang memakai metode stack daun gitu ya. Saya sendiri belum pernah mencobanya, tapi saya pernah mencoba stack daun itu, yang berhasil itu di tanaman sirih gading bisa itu dengan stack daun. Kemudian di tanaman lidah mertua juga bisa. Dengan stack daun dia muncul anakan, kemudian dari anakan itu baru kita pisahkan, kita taruh di pot baru dan dia tumbuh jadi tanaman baru. Nah kali ini karena dengan stack batang itu lama sekali ya tumbuhnya, lama sekali untuk besarnya, nunggu 1 tahun itu kan lama ya. Kemudian saya mencoba menggunakan satu metode yang baru lagi, namanya layering. Layering itu sebenarnya kalau bahasa mudahnya itu mirip, kalau dengan tanaman yang punya batang itu semacam kita cangkok lah, metodenya mirip di cangkok. Jadi monstera itu kan dia punya akar banyak ya, seperti yang di sini kan, ini ada akarnya, akar banyak. Nah dari akar ini kita beri media tanam yang ditaruh di, boleh di botol, atau kalau saya pakai gelas aqua yang bekas ya, gelas semacam gelas aqua yang bekas. Di situ bisa kita tanam dan kebetulan berhasil. Nah hari ini saya akan coba memberikan semacam tutorial bagaimana membuat sistem layering untuk pembiakan monstera seperti yang sudah saya lakukan. Beberapa peralatan yang harus kita siapkan untuk mengembangbiakan monstera dengan metode layering tadi, atau kita cangkok lah bahasa mudahnya ya, bahasa saya itu dicangkok. Itu yang harus kita siapkan. Yang pertama seperti di sini, ini media, ini gelas boleh botol boleh, atau yang lainnya juga boleh, atau mungkin kalau mau pakai dari plastik ya, plastik kiloan itu juga sepertinya bisa juga. Saya pakai gelas karena kebetulan ada ya, ada, dan mudah ya, lebih mudah gelas karena atapnya, atasnya kan terbuka dan bentuknya lebih fix, jadi kalau mau ditaruh gitu lebih gampang ya. Ini satu gelas yang harus siapkan. Kemudian yang kedua ada siapkan adalah alat pembolong ya, alat pelubang. Saya memakai saya apa ini namanya, saya memakai solder
solder ini lebih mudah karena pada dasarnya ini kan plastik ya, plastik itu kalau dilubangin pakai solder itu jauh lebih mudah dan bentuknya lebih presisi dan kemungkinan robeknya lebih kecil. Kalau kita pakai, bisa juga kita pakai yang lain seperti pisau atau seperti gunting. Namun kalau tidak berhati-hati bisa membuat plastik ini robek lebih lebar, jadi agak susah nanti dibentuk atau diarahkannya. Kemudian alat berikutnya yang kita siapkan karena dia di atas, nempel agak di atas gitu kan, jadi kita siapkan, kebetulan saya pakai talinya bisa apa aja karena di rumah ada tali tis ya, jadi saya pakai tali tis. Setelah itu jangan lupa disiapkan juga gunting, ini gunting tanaman. Gunting tanaman saya boleh gunting apa aja, nggak masalah, yang penting bisa untuk membantu proses penanaman. Dan yang terakhir tentu saja harus siapkan media tanam yang cocok dengan monstera ya, biasanya yang poros, biasanya yang banyak daunnya, banyak isinya, sehingga akar dia jauh lebih mudah dan nyaman untuk bertumbuh kembang di media tersebut. Setelah soldernya kita panaskan, sudah cukup panas, kemudian kita buat lubang di tempat potnya ini ya, pot tempat untuk kita layering. Pertama kita lubangin di atas, ada 2 lubang ya, jadi lubang di atas. Lubang ini fungsinya sebenarnya lebih ke arah untuk tali ini, potnya ini bisa di batangnya atau tempat monsteranya juga bisa, jadi dia bisa dalam posisi digantung sehingga dia dilubangin jadi 2, kemudian kita lubangin bawahnya ini agar nanti ketika disiram tidak terjadi genangan air sehingga membuat batangnya atau akarnya akan menjadi mudah busuk. Nah, kita lubangin secukupnya ya, kebutuhannya seperti apa, yang penting jangan sampai tanaman nanti menjadi busuk ya. Jika sudah, maka langkah kita selanjutnya adalah menyiapkan tali beserta potnya ini ya, calon ininya, ke tempat akar yang akan kita tanam. Jadi kita siapkan sehingga dia bisa tumbuh subur di pot yang kita sediakan. Oke, segini aja sudah cukup. Kalau sudah, ya ini udah ya, udah masuk. Kemudian yang terakhir, tinggal diberi media tanam. Saya ambil aja dari bawahnya ini, dan dia udah terbiasa ya, udah beradaptasi. Jadi media tanam ini udah cocok sekali. Saya ambil dari bawah untuk ditaruh di tempatnya situ. Nah, udah selesai. Dan yang terakhir kali, jangan lupa disiram air biar media tanamnya subur dan sehat, sehingga akar yang kita persiapkan ini dapat cepat tumbuh sehingga kita bisa pindahkan ke pot yang lebih besar. Baik, demikian sharing saya hari ini tentang pembiakan monstera dengan cara layering atau dicangkok.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berbahagia, jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Ciao.